Baik Bapak Ibu sekalian, sudah kita dengarkan bersama tadi pemaparan materi dari Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang pentingnya indeks kerukunan umat beragama itu sendiri dan bagaimana indikator dan juga dimensi dari indeks kerukunan umat beragama. Tentunya kita sudah mengetahui dari paparan beliau tadi. Nah, sekarang kami ingin ke para tokoh lintas agama nih yang sudah hadir bersama kita. Masih semangat Bapak? Kopinya masih ada Pak? Kalau tidak ada boleh ditambah ya Pak ya. Baik, itu yang pertama kami minta ke Katolik dulu nih, Pak Elliot Tukijan. Ini beliau ini tokoh agama Katolik udah legendaris ya Pak ya, kalau saya bilang ya, sudah terkenal ya. Baik, mungkin ke Bapak Tukijan ini udah, iya boleh di situ aja nanti. Ini Pak, kira-kira udah dengar dari penjelasan Pak Kanwil tadi apa nih ide, gagasan gitu atau masukan supaya indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi ini meningkat? Silakan Pak. Baik, terima kasih Dr. Dijani. Yang kami hormati Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Profesor mana? Bapak-bapak dan juga ibu yang kami hormati di dalam Tuhan. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur puji Tuhan kita panjatkan karena pada hari ini kita bisa berhimpun di tempat ini, bahkan dikatakan ini kopi kerukunan yang pertama yang kita adakan. Ini luar biasa, mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang kita kembangkan supaya kita makin lama makin tambah rukun. Lalu berkaitan dengan gagasan-gagasan atau ide-ide yang ingin kami sumbangkan pada pertemuan pada hari ini, kita semua sudah mendengarkan uraian dari Bapak Kanwil yang begitu lengkap, harapan-harapan apa yang mestinya bisa kita kembangkan. Maka ingin kami sampaikan berkaitan dengan meningkatkan indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi ini. Memang pada saat ada laporan bahwa indeks kerukunan umat beragama Provinsi Jambi, kita agak kaget. Karena memang Jambi boleh dikatakan rukun, harmonis, tidak ada konflik-konflik, tapi ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi kita harus berpikir positif, itu merupakan refleksi bagi kita, renungan bagi kita, itu semua mungkin ada hikmahnya bagi kita, supaya kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih maksimal. Maka dengan adanya apa yang sudah keluar itu menjadi pemacu bagi kita semua, agar kita bisa meningkatkan tingkat kerukunan itu. Maka dari itu yang ingin kami sampaikan secara singkat, karena mungkin dari rekan-rekan lintas agama yang lain juga akan menyampaikan. Yang pertama, bahwa kopi kerukunan ini sesuatu yang sangat positif, perlu kita dukung, dan juga bukan hanya sekali ini saja, tetapi mungkin seperti dikatakan Bapak Kakanwil tadi, kita bisa berganti-ganti tempat. Ya, dari tuan rumah di dalam kopi kerukunan ini. Jadi mungkin sekali waktu di kelenteng, sekali waktu di wihara, mungkin di gereja, mungkin di masjid dan sebagainya. Jadi kita kembangkan. Kalau perlu bukan hanya dari kita, mungkin ada lembaga-lembaga yang bisa kita undang bersama. Umpamanya dari PGI, umpamanya juga dari Katolik, dari MUI-nya dan sebagainya. Dan hanya bukan dari itu, tapi juga bagi rekan-rekan muda, anak-anak muda juga bisa, karena kerukunan itu sendiri memang harus kita mulai dari masa kanak-kanak. Syukur puji Tuhan bahwa tadi sudah dikatakan oleh Pak Kakanwil berkaitan dengan pendidikan yang di sekolah-sekolah sudah akan dihapuskan hal-hal yang bisa menimbulkan konflik satu dengan yang lain. Ini merupakan cara yang paling strategis agar sejak kecil memang kita, anak-anak kita diberi sesuatu yang positif dalam rangka kerukunan umat beragama. Jadi kerukunan ini hendaklah tetap kita kembangkan secara bergiliran. Demikian juga lebih luas lagi bisa kita usahakan. Yang pertama, yang kedua, kita itu adalah tokoh-tokoh agama. Maka kita hendaknya menjadi perekat. Ya, perekat kerukunan antar umat beragama. Karena kata-kata tokoh agama itu memberikan power, kekuatan, apakah menimbulkan kerukunan
atau juga sebaliknya. Maka dari itu, mari kita semua yang tokoh-tokoh agama dari lintas agama manapun, kita hendaknya menjadi perekat di dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Lalu juga program dari Kementerian Agama tahun ini kalau tidak keliru berkaitan dengan moderasi beragama. Itu juga strategis, ya, karena di dalam moderasi beragama kita bisa merasakan bagaimana enaknya, bagaimana sejuknya, bagaimana kita bisa menghayati agama itu dengan tenang kalau dengan adanya moderasi beragama. Sehingga boleh dikatakan strategi yang sangat bagus di mana untuk menciptakan kerukunan. Kalau kita itu rukun, segala-galanya bisa kita laksanakan dengan baik. Tetapi kalau terjadi konflik satu dengan yang lain, itu semua akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Maka Kementerian Agama sangat strategis sekali bagaimana untuk menciptakan kerukunan itu dan juga dalam rangka pembangunan. Lalu selain itu juga berkaitan dengan itu, maka kita semua berusaha satu dengan yang lain untuk saling menciptakan suasana baik, suasana damai satu dengan yang lain, sehingga boleh dikatakan kita bisa saling membantu. Tapi dikatakan bagaimana saling membantu satu dengan yang lain. Umpamanya kalau pas ada perayaan Natal, mungkin kita bisa melibatkan saudara-saudari kita yang beragama lain untuk ikut menjaga, atau mungkin yang lain-lain yang hakikatnya di situ menambah kerukunan. Makin kita ketemu, makin bersilaturahmi, maka kerukunan itu juga makin kuat. Inilah potensi-potensi atau hal-hal yang bisa kita kembangkan dalam rangka menciptakan kerukunan. Mudah-mudahan indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi itu makin lama makin meningkat. Jadi kemarin ada berita itu, anggap saja ini dari pemicu kita untuk lebih meningkatkan. Ya, itu hikmahnya bagi kita semua. Rasanya ini yang kami sampaikan, ada kekurangan kami minta maaf, mungkin dari lintas agama yang lain menyampaikan. Tuhan memberkati. Baik, luar biasa sekali Bapak perwakilan dari tokoh agama Katolik ya, Bapak orang tua kita Pak Elie Tukijan, terima kasih. Dan untuk selanjutnya dari tokoh agama Kristen lagi ya. Di sini ada hadir bersama kita Pendeta Julipto Sinaga. Silakan Pak Pendeta. Gimana nih gagasan masukan dari Pak Pendeta? Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya Bunda di pagi menjelang siang ini, dan sangat mengagumkan kalau acara ini bisa terus dilakukan secara berkala. Kalau para tokoh agama bisa hidup rukun, ini akan bisa ditularkan kepada para umat. Ada dua hal yang perlu mungkin kita pikirkan bersama dalam hal bagaimana meningkatkan indeks kerukunan di Provinsi Jambi yang tadi kita sudah dengar berkali-kali ya, perlu ditingkatkan. Tentunya informasi yang kita terima itu jangan membuat kita lemah ya, untuk kita tidak berusaha untuk hal yang baik, biar itu menjadi pendorong bagi kita supaya kedepannya apa yang diharapkan dalam indeks kerukunan di Provinsi Jambi semakin baik. Yang pertama yang perlu menjadi perhatian adalah ketika negara hadir meningkatkan keimanan para umat, tentunya hal-hal yang terkait yang diperlukan di sana adalah fasilitas yang dapat dipergunakan, dan tentunya juga para orang-orang yang kompeten dalam meningkatkan keimanan seseorang. Saya melihat ya, kami mencoba mengumpulkan data ya, di Kota Jambi saja ada banyak sekolah
sekali, yang notabene jumlah murid di sana bahkan ada sampai 60 sekian. Bagaimana mungkin akhlak iman dari anak-anak itu bisa ditingkatkan sementara negara tidak memberikan ruang untuk mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar. Tahun 2000 sekian saya mengajar di salah satu SMA negeri di Jambi. Waktu itu sangat miris karena jumlah orang Kristen di sana 100 sekian, tapi tidak ada guru agama. Lalu saya masuk ke sekolah dan yang menyedihkan adalah sekolah tidak memberikan ruangan untuk kami berkenalan. Dan ini pun masih berkelanjutan sampai saat ini di beberapa sekolah. Jadi mohon Bapak Teman memberikan perhatian akan hal ini. Lalu yang kedua, supaya ada sertifikasi para penceramah agama. Sertifikasi. Kita ada di era digitalisasi, komunikasi yang menurut saya kita tidak bisa menghindarinya. Kita ada di dalamnya. Dan di media sosial kita banyak sekali menemukan para penceramah itu tidak lagi menyampaikan pokok permasalahan agama yang dianutnya untuk disampaikan kepada umat. Ini sangat memprihatinkan. Agama apapun, kita masing-masing punya manual book. Biar manual book itu kita sampaikan kepada umat kita supaya mereka ditingkatkan imannya. Dan kalau boleh, Kementerian Agama bisa bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengcounter isi ceramah yang berseliweran di media sosial, ya, mana yang membuat kerukunan semakin rusak supaya mungkin diblokir, ya. Dan mana-mana yang bisa meningkatkan indeks kerukunan itu perlu didukung. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang menjadi ini, dan biarlah ngopi kerukunan ini kita lakukan secara berkala. Saya salut untuk ide-ide yang luar biasa. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Julipto, luar biasa sekali ya ide-ide dan gagasan dari pendeta, utusan dari Kristen. Dan kemudian di sini juga sudah hadir tokoh agama Hindu, Pak Iwayan Gunawan. Mungkin Pak Iwayan bisa agak ke depan, tapi berdiri di situ juga tidak apa-apa, Pak. Silakan Bapak disampaikan ide dan gagasan juga masukannya untuk indeks kerukunan kita supaya semakin meningkat. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Tolong Pak Kanwil, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Kanwil tadi tentang indeks kerukunan kita. Mungkin siapa namanya? Sebenarnya sederhana. Kita tahu di zaman di masa saya kecil atau di masa bapak muda, kita itu tradisi kita itu mengedepankan gotong royong. Sehingga kita tuh di suatu pemukiman biasanya kita saling kenal, saling akrab, saling tahu sama lain, saling menghargai. Memang kemajuan zaman ini yang tidak bisa kita hindari, yang mengakibatkan salah satu dari rasa individualisme yang lebih ditingkatkan di masing-masing tempat. Seperti contoh misalnya di daerah perumahan, kadang-kadang satu tetangga dan tetangga lain tidak kenal. Sehingga itu yang bisa menimbulkan kadang-kadang konflik di daerah tersebut. Saya juga mengapresiasi kegiatan ini, ngopi kerukunan, sangat sesuatu hal yang luar biasa.
mungkin penyampaian ke bawah yang agak kurang speed up, kurang kencang, sehingga mungkin itu akan menyebabkan indeks kita berada di angka yang kurang optimal. Sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan mungkin dari kita para tokoh dan juga pemerintah bisa lebih maksimal lagi menyampaikan ke masyarakat yang di bawah, agar kerukunan yang ada di kita bisa sama di bawah, di masyarakat di bawah. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada Pak Iwayan Gunawan yang telah menyampaikan ide dan gagasannya. Kemudian kita lanjut ke Pak Kaudi Andreu dari Buddha. Disilakan Pak. Pak Audrey mana tadi? Pak Kaudi Andreu dari Utusan Agama Buddha. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi setelah mendengarkan paparan dari Pak Kakanwil, Kaudi Andri. Saya tahu Pak Kakanwil itu juga mempunyai wawasan yang sangat luas, sangat baik. Hanya gagasan ini harus diimplementasikan. Implementasinya ini tentu dari kita. Ya. Kalau kita sebagai tokoh-tokoh ini tidak bisa mengimplementasikan ke bawah, seperti Pak Iwan tadi bilang, ya, ini implementasinya dari bawah. Bawah itu siapa? Bawah itu tentu anak-anak. Ya. Jadi forum semacam ini ngopi kerukunan, kita harus sebarkan di medsos. Itu sebarkan di medsos supaya semua anak-anak melihat tokoh-tokohnya ini rukun, apa yang diomongkan rukun. Karena kadang-kadang kita di sini ada yang terlupakan bahwa anak-anak itu mendapatkan beritanya dari mana. Sekurangnya kita dari sini, nggak mungkin semua anak-anak itu bisa kita sampaikan. Kita sampaikan satu persatu nggak mungkin. Jadi melalui medsos. Karena anak-anak itu melalui medsos sangat cepat. Itu yang pertama. Jadi kita menggunakan medsos. Yang kedua, masalah meningkatkan indeks ini tentu ada untuk beribadah atau menjalankannya, yaitu anak-anak sekolah. Kadang-kadang yang minoritas ini anak sekolahnya paling 2 orang satu kelas, ada yang 3 orang, itu sangat sedikit. Nggak mungkin dari pemerintah memberikan seorang guru. Jadi minta tolong kepada sekolah-sekolah itu untuk menyampaikan supaya bisa mendapatkan nilai atau belajar dari wihara atau gereja atau dari rumah ibadah dia masing-masing, sehingga ini bisa mencerminkan kami juga punya nilai begitu. Ya, jadi ini sebenarnya kita mempertontonkan kepada anak-anak, loh, agama ini kok nggak ada belajar ya? Kita belajar dia dulu, nah begitu ya. Jadi ini salah satu kita mempertunjukkan sesuatu yang kurang baik kepada anak-anak. Yang ketiga lagi, forum ini sangat baik. Jadi karena kita bilang forum ini sangat baik, tentu boleh dilakukan. Ya kalau boleh mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kita tidak perlu menghabiskan waktu yang sangat luas, sangat banyak. Kalau misalnya Pak Kakanwil sibuk sekali, tidak mesti Pak Kakanwil hadir terus. Tidak mesti, ya. Kita di sini juga sangat banyak dan tidak semuanya mesti kita hadir. Kadang-kadang diwakilkan dan sebagainya. Karena begini Pak, namanya kerukunan. Kalau kita tidak saling berkomunikasi, tidak saling berinteraksi, gimana merukun? Sedangkan kita keluarga kecil aja, kalau anaknya satu di Jakarta, satu di Jambi, satu lagi di Surabaya, kalau tidak sering berkomunikasi,
ya juga tidak rukun. Ya, begitu. Jadi kita di sini bagaimana bentuk kerukunannya? Salah satunya kita harus saling mengenal dulu. Saling mengenal. Kita di sini banyak yang saling tidak mengenal, Pak. Iya. Jadi gimana kita bilang mau sangat rukun dan mau bercerita lebih banyak, begitu Pak. Keempat, dengan kerukunan ini kita bisa tadi dari Pak Kabir bilang ya ngobrol-ngobrol ekonomi. Iya, betul, Pak. Ngobrol. Kenapa ngobrol ekonomi itu penting, Pak? Kita kalau namanya kerukunan, kalau ekonominya Perut jauh di bawah, Masalah perut itu, Pak. Masalah perut, Pak. Masalah perut itu. Kerukunan yang pertama itu syaratnya adalah Kenyang. Kenyang ya, betul, Pak. Kebutuhan pokoknya Terpenuhi. tercukupi, minimal kebutuhan pokok. Jadi kadang-kadang kita juga ya melihat bukan kita mau membandingkan, tapi kita kadang-kadang secara ekonomi mungkin bisa bercerita gitu, bercerita. Kalau kita tidak bercerita, kadang-kadang ada sesuatu yang mudah, ada sesuatu yang bisa mendapatkan nilai, menjadikan nilainya lebih tinggi, kita nggak tahu. Contoh aja, Pak. Mungkin di jauh di pelosok sana banyak kelapa, ya Pak ya. Tapi kalau tidak diusahakan, ya kelapa itu tetap murah di sana. Contoh gitu Pak ya. Nah itu salah satu contoh. Mungkin kelapa sawit di ujung-ujung sana murah. Iya. Kenapa murah? Transport. Ya transport dan sebagainya. Ya kadang-kadang ini banyak hal, ya Pak ya. Kalau di sana murah, kenapa murah? Ya mungkin kadar minyaknya sedikit, kan gitu Pak. Kenapa kadar minyak sedikit? Ya mungkin bibitnya nggak bagus. Salah satu contoh Pak ya. Jadi mana bibitnya bagus? Ya itulah perlu komunikasi, kerukunan. Begitu Pak. Iya. Kita juga dari sini yang kelima, kita dari kalangan yang akademisi lah, ada yang profesional lah, dan sebagainya. Ini kalau semuanya bersinergi bagus, tentu kita ini bisa menularkan kepada orang lain, kan gitu. Ini salah satu. Ya, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa menularkannya. Begitu. Kenapa saya ngomong begitu? Orang-orang juga tidak tahu saya ini siapa. Benar Pak? Kalau saya ngomong, ya sedikit sombong Pak ya. Saya bisa menjadikan air Sungai Batanghari seperti air kita pakai sehari-hari. Benar. Skala kecil. Kalau skala 1 ember itu kecil Pak. Kalau skala 1 kampung itu baru bisa dikatakan bisa. Dan itu sudah saya lakukan, bisa. Jadi kadang-kadang ilmu yang seperti ini tidak banyak yang tahu. Kan gitu. Banyak yang nggak bisa. Jadi itu salah satu contoh yang saya punya. Yang bapak-bapak yang lain yang punya tentu beda-beda. Ya, beda ilmunya. Beda-beda skill. Ya, ini skillnya kalau digabung menjadi satu hebat, luar biasa. Ya. Kemudian kita juga terima kasih kepada Pak Kabil, kepada Pak Kobimas yang sudah mengadakan acara ini. Semoga acara ini bisa berlanjut terus. Ya kita ngopi-ngopi gak usah lama-lama Pak. Iya betul. Kalau lama-lama nanti bosen juga. Gak ngumpul. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kaudi Andre, luar biasa sekali. Untuk selanjutnya ini ada dari Konghucu, Pak Johan Taswin masih ada? Oh ya, silakan Pak Johan Taswin. Apa nih ide dan gagasan dari Konghucu untuk indeks kita? Guru. Lause. Bisa tuh. Pas. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Kakawin, Bapak Miswasda selaku Dimas dari Buddha, Ibu Yeni Fatma Yeni dalam hal ini merangkap operator Operator. Bapak-bapak dan panitia, ibu-ibu panitia,
yang Pak, minum, Pak. terkasih. Hah? Tidak ada. Salam. Udah biar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Salam kebajikan kita tampil. Om Swastiastu. Istana dari istana nih, Pak. Salam. Ini sudah banyak yang sampaikan mengenai strategi kerukunan dari paparan Pak Mabuk Daryanto, Pak Tukijan yang senior saya, dari Kristen maupun dari Hindu. Jadi saya tidak banyak menambahkan karena itu semuanya tercakup di dalamnya. Dari aspek pendidikan anak-anak, terutama anak-anak usia SMP, saya sarankan itu seperti Bapak dari Kristen, Buddha. dari sosmed, Oke. maupun dari TV, dari siaran itu sangat bagus sekali. Yang kedua mengenai saya kira keimanan kita masing-masing umat. Keimanan kita itu kita mendalami satu agama atau meyakinkan satu agama, tentu kita punya keimanannya. Keimanannya betul-betul dihayati, diamalkan gitu. Yang baik kita lakukan, yang buruk kita hindari gitu. Dan ketiga, saya kira itu aspek lingkungan. Lingkungan ini yang kita ikuti. Anak-anak sekarang ini kebanyakan mengikuti hal-hal seperti yang acara sering kumpul-kumpul malam subuh bawa celurit bawa segalanya, itu perlu menjadi perhatian ya. Bahkan sekarang orang tua seperti kita ini banyak saya dengar suami istri pun tidak akur, tidak rukun. Bagaimana untuk mengatasi kerukunan di ini begitu? Kalau Pak Tukijan suami istri masih rukun ya, kemana-mana mereka bonceng terus. Wow. Nah gitu. Masih romantis. Pak Tukijan sering saya curhat dengan beliau. Beliau bilang rukun 101%. Jadi itu tidak banyak saya sampaikan. Semoga Jambi ini dengan adanya indeks kerukunan yang ke-34, mudah-mudahan itu menjadi satu pekerjaan rumah kita. Ya, pekerjaan terutama Kementerian Agama dalam hal ini di Kementerian Agama di daerah masing-masing kita saling asuh. Semoga ke depan indeks kerukunan Provinsi Jambi khususnya lebih menjadi nomor, kalau tidak nomor 10, nomor 5 mungkin bisa nomor 10. Iya. Saya kira itu sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johan, sehat selalu, semangat terus ya Pak ya. Baik, untuk ini Bapak Ibu sekalian terakhir ya, kita minta statement ataupun ide gagasan dari orang tua kita, dari perwakilan agama Islam Bapak Haji Rusli Adam yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Beliau ini juga sebagai Ketua BWI Provinsi Jambi dan juga Sekretaris dari DMI apa ya, Dewan Masjid Indonesia. Tambah banyak nanti. Oh, jangan disebutin satu-satu ya Pak. Baik, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kita semua. Ya Pak Kadam Wil, yang terhormati Bapak Memas, moderator yang paling cantik ya. Ngadu semua sebut paling cantik ngadu. Bapak dan Ibu yang tidak perlu disebutkan satu persatu dan mulai hormat kami dari tokoh agama Islam, nama saya Rusli Adam. Dalam hal tentang ngopi kerukunan totalitas beragama ini memang sudah lama untuk ditunggu-tunggu Pak. Oke. Karena ini adalah merupakan momen yang sangat strategis bagi kita, terutama bagi pemerintah yang dalam hal ini dimotori oleh Kanwil Kementerian Agama dalam rangka untuk memperkuat komitmen kita dalam rangka untuk meningkatkan indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi ini dengan tokoh-tokoh agama yang pada hari ini alhamdulillah hadir semua. Walaupun Pak Kanwil nantinya yang kita harapkan semua nanti nampaknya peserta menginginkan untuk rating kita tinggi indeks beragama, tapi perlu kita sadari juga bersama bahwa walaupun indeks kerukunan umat beragama itu positif, tetapi perlu kita ingat bahwa tantangan itu tetap ada, terutama yang menyangkut masalah
ekonomi, politik, dan sosial yang sangat kompetitif sekarang ini. Ini adalah merupakan yang tidak perlu kita sia-siakan. Oleh karena itu kita tetap menyangkut masalah sosial, politik, dan keagamaan ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Dan yang perlu sekali dalam rangka untuk meningkatkan indeks ini yang perlu kita jaga yaitu upaya kita meningkatkan toleransi beragama. Yang pertama sekali kita menguatkan lembaga pendidikan ini. Karena dengan lembaga pendidikan yang sangat kuat dan insya Allah anak-anak kita nanti akan siap dalam menghadapi hidup yang penuh dengan kompetitif datang. Kenapa? Paling tidak dalam rangka untuk mempersiapkan diri dalam hidup yang sangat kompetitif ini paling tidak ada 3 hal. Yang pertama sekali adalah menyangkut masalah intelektual. Kalau intelektual kita kuat dan insya Allah anak-anak kita sudah kita insya Allah generasi kita nanti insya Allah dapat kita harapkan. Yang kedua itu fisik kita. Fisik kita dalam lembaga pendidikan ini juga sangat kuat karena fisik ini adalah sangat penting. Karena dengan fisik ini dari segi ekonomi, akibatnya dari pendidikan ekonomi baik, maka anak-anak kita akan kita berikan gizi yang baik. Jadi fisiknya sangat kuat. Dan yang ketiga adalah yang menyangkut masalah finansial itu penting, Pak. Tanpa adanya finansial itu tidak akan dapat sukses, Pak. Oleh karena itu kunci kita adalah dari memperkuat lembaga pendidikan ini. Ini yang sangat penting sekali. Di samping itu juga kita juga harus menjaga komunikasi antar pemangku kepentingan, jangan asal komen-komen saja. Nah, jadi asal omong-omong saja. Dengan omong-omong saja. Ini yang perlu kita jaga. Di samping itu juga pemerintah juga memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk dialog seperti yang kita harapkan saat ini, yang dimotor oleh kantor wilayah agama provinsi Jambi. Ini adalah merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Kita terus terang saja, tidak perlu kita malu-malu mengacu kepada bangsa Jepang dan bangsa Korea. Sebetulnya kita lebih maju dari mereka, tapi kenyataannya sekarang mereka lebih maju. Kenapa? Karena ketiga komen tadi yang dia jaga. Yang pertama adalah masalah intelektualnya. Yang intelektualnya kan masuk dalam hal Pak. Nilai keagamaannya juga. Oleh karena itu kita menetapkan agama Islam, kita menanamkan nilai akidah sedikit mungkin kepada anak-anak kami. Agama Konghucu juga, agama Buddha, agama Katolik dan lain sebagainya, tanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita. Insya Allah kalau sudah kita tanamkan nilai agama sedikit mungkin, maka insya Allah kerukunan umat ini akan terjaga, Pak. Di samping dari tadi, di samping finansial juga kuat, fisik juga kuat. Kalau fisik kita kuat, insya Allah negara kita dapat kita jaga, Pak. Dan ini dari intervensi bangsa asing. Ekonomi kita kuat, tidak mudah orang-orang asing itu untuk mendikte kita. Begitu juga dalam keluarga. Oleh karena itu kuncinya kita memperkuat lembaga pendidikan ini sangat penting. Dan juga di samping itu juga kita pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengadakan dialog-dialog keagamaan seperti yang ditarakan oleh Bapak tadi. Dan ini adalah merupakan suatu awal yang sangat strategis, momen yang sangat strategis. Barangkali kita untuk kedepannya, terutama dalam rangka untuk meningkatkan indeks kerukunan umat beragama di provinsi Jambi ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Kanwil, Pak Panglima dan semua, Pak Bapak Tebu sebagai leading sektornya dalam ini peningkatan indeks kerukunan umat beragama ini. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Rusli Adam. Ini sudah lengkap ya, 6 agama kita sudah dengarkan ide dan gagasannya dari tokoh lintas agama. Dan kita kembali ke Pak Kanwil lagi nih untuk menanggapi dari ide-ide. Baik, mungkin kita Bapak Ibu sekalian kita break dulu sebentar. Nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen selanjutnya.